Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas interior 2 untuk membuat gerai fashion ukuran 100 meter persegi dengan konsep glorious. Dosen pengabu saya sendiri yaitu Ibu Ari dan juga Pak Jundi Judulo. Saya sendiri bernama Rustama Fasta Bentuk Maru dengan NIM 2018-460050. Pada kali ini, tugas ini saya membeli gerai Hermes. Hermes merupakan fashion barang mewah produsen tinggi dari Prancis yang didirikan oleh Der Hermes pada tahun 1837. Produk pertama yang dikenal Hermes adalah pengikat kuda atau barang-barang perlengkapan kereta kuda. Pada tahun 2008, Hermes dikenal dengan barang-barang mewah seperti 14 divisi produk, itu meliputi tas kulit, shawl, dan produk-produk fashion lainnya. Begitu pula dengan perhiasan. Produk yang dikedepankan Hermes merupakan koper, tas buatan tangan sekaligus berbahan dasar kulit asli buaya. Di sini kita bisa melihat interior tersendiri dari Hermes, yaitu pada pewarnaannya yang khas, memiliki warna-warna yang mengandung arti hangat atau elegan atau mencolok seperti abu-abu, coklat, dan krim. Berbahan dasar alami yang menciri khaskan bahwa itu merupakan interior dari produk Hermes. Barang-barang berbahan dasar alami, juga furniturnya berbentuk abstrak. Pada kali ini, tugas ini saya menganalisis dari brand survey yang terdapat pada Mall Pacific Place, yaitu Hermes itu sendiri. Desain interiornya pada gerai Hermes ini suasananya lebih intim dengan penata kursi dan longe yang empuk pada perlengkapan interiornya. Dan juga terdapat pada gerai ini terdapat partisi panel untuk pemisah atau membatasi area tertentu, dan juga terbuat dari anyaman yang memiliki hiasan-hiasan produknya, itu fashion kain sendiri. Dan juga pada furnitur etalase ini jaraknya juga berjauhan dari dinding untuk memudahkan sirkulasi pengunjung. Sedangkan pada tampilan ini kita bisa melihat dari pola lantai memiliki dua lantai yang berbeda, yaitu lantai kayu dengan lantai marmer. Paduan warna ini yaitu warna gelap dan warna pastel merupakan ciri khas dari Hermes itu sendiri. Sedangkan pada analisis selanjutnya yaitu saya studi literatur dari Hermes Saint-Germain des Prés, Prancis, yaitu yang dihadirkan oleh desainer sendiri LDAI, itu desainer khusus sendiri Hermes. Pada plafon ini kita bisa melihat sama dengan analisis sebelumnya, yaitu bentukan hias, tidak ada bentukan-bentukan pada plafonnya, hanya menggunakan GRC yang ditata rata dan juga menggunakan krim. Pada furniturnya juga terdapat furnitur seperti ini dengan di jarak jauh, dan juga pada partisi-partisinya ini juga yang khusus yang bisa disebut custom itu sendiri. Juga pemakai material alamiah dan memiliki warna-warna yang soft atau warna-warna yang pastel. Pada tugas ini diharuskan untuk memakai konsep glorious terkait gerai Hermes. Glorious sendiri pada kamus KBBI itu merupakan arti dari mulia, agung, meriah, gemilang, yang menyenangkan, dan luhur. Jadi pada ini glorious ini saya menggunakan pada pemasangan furnitur, material-material yang digunakan, dan juga konsep-konsep yang dihadirkan dengan 6 ciri-ciri atau fisik seperti ini. Saya juga menganalisis pengguna-pengguna terhadap ruang itu sendiri, yaitu ada dua pengguna, organisasi pengguna itu pengelola dan pengguna lain. Pengelola itu seperti yang dipaparkan ini, manajer, karyawan itu terdiri dari pramuniaga, bagian gudang, kasir. Pengguna lain seperti pengunjung atau pembeli. Lalu setelah analisis organisasi, saya menganalisis tentang kegiatan pada organisasi itu sendiri. Manajer dan kepala gudang atau bagian gudang dan kebersihan memiliki pola alur kegiatan seperti ini. Dari sini terdapat warna-warna terhadap panah-panahnya, itu saya mengasumsikan warna seperti ini itu merupakan warna yang pengulangan terhadap aktivitas, sedangkan warna coklat ini merupakan penghubung dari aktivitas satu menuju aktivitas lainnya. Sedangkan warna panah dengan yang cerah ini atau coklat cerah ini, soft ini, saya artikan sebagai percabangan dari aktivitas itu sendiri. Bisa dilihat sini merupakan aktivitas dari kepala manajer atau kepala toko, dan ini juga bagian gudang. Dan ini merupakan aktivitas dari kasir dan pramuniaga yang saya analisis berdasarkan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Dan ini merupakan pengunjung dari menuju datang sampai pulang, begitu seterusnya terkait aktivitas-aktivitasnya. Dari aktivitas tersebut saya dapat menganalisis kebutuhan apa saja yang dibutuhkan terhadap pengguna ini, yaitu seperti lobby, ruang kerja, gudang, ruang display, toilet, janitor, fitting room, dan ruang kasir.
yang saya sebutkan seperti di sini terkait pengguna-pengguna yang dibutuhkan. Dan ini merupakan analisis dari besaran kebutuhan ruang yang dibutuhkan terhadap ukuran perorangan. Jadi satu orang, misalkan saya asumsikan 3 meter persegi, satu orang di ruang display 2 meter persegi, sedangkan ruang gudang 4 meter persegi pada satu orangnya. Pada ini terkait jumlah pengguna, yaitu yang bisa dimasuki atau bisa ditampung terhadap ruang itu sendiri. Misalkan lobby bisa digunakan oleh 2 orang, ruang display 10 orang, fitting room 1 orang, dan seterusnya. Dari penjumlahan pengguna dan ukuran itu dijumlahkan menjadi hasil dari ukuran itu sendiri yang dijumlahkan, yaitu misalnya 3 meter kali 2 itu 6 meter persegi. Dari hasil ini saya jumlahkan dan mendapatkan hasil total 76 meter persegi yang dibutuhkan pada bangunan yang berukuran 100 meter persegi. Ini saya dapat menganalisis terkait zonasi pada gerai Herme yang dapat dilakukan, yaitu terdapat zona publik, semi privat, dan servis. Publik itu merupakan zona yang bisa dimasuki seluruh orang, semi publik bisa seluruh orang, tapi hanya orang-orang tertentu, semi privat lebih ke privat atau lebih orang-orang tertentu, privat hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasukinya. Servis itu merupakan ruang yang penunjang ruang itu sendiri atau sebagai ruang barang, ruang untuk menyimpan, toilet, dan lain sebagainya. Di sini ada keterangannya ruang publik, zona publik itu terkait lobby, ruang display, semi publik, meja kasir, semi privat, fitting room, dan seterusnya. Lalu pada analisis pemakaian material pada ruang display, kasir, dan fitting room, saya memakai plafon yang berbahan dasar GRC yang hanya polos seperti ini saja, dengan dilapisi oleh pewarnaan berwarna putih atau cerah atau warna-warna pastel lainnya. Dan juga dinding, saya menggunakan material kanvas dengan warna honey atau warna soft atau warna pastel. Dalam pola lantai memiliki 2 material, itu lantai kayu yang berwarna pastel seperti ini, dan juga lantai granit yang berwarna krim soda, dengan pola-pola lantai granit yang dibentuk seperti heksagonal yang ditata tidak beraturan, mengartikan mulia, karena bentuk heksagonal diartikan sebagai madu atau lebah yang memiliki kaya akan khasiat. Sedangkan pada ruang manajer dan ruang loker, juga ruang gudang, juga di-display atau digunakan dengan material-material yang sama untuk menghadirkan sifat unity, karena interior itu harus unity, harus kesatuan dari interior satu dengan interior yang lainnya. Begitu juga dengan ruang toilet dan janitor, tapi pada ruang toilet itu memiliki material dinding dan lantai batu alam yang berbentuk persegi. Penggunaan material alami ini tidak menghilangkan konsep gloriolis itu sendiri, sebab menghadirkan nuansa agung yang saya artikan. Pada interiornya saya menggunakan material-material yang di display atau saya buat sendiri dengan bentukan-bentukan yang tidak beraturan seperti ini, karena itu merupakan ciri khas dari Herme itu sendiri. Dan juga ruang atau meja kasir dengan konsep ini saya buat karena agar pemanfaatan yang kesan luas, simple, juga ergonomis terhadap pemakaiannya. Juga pada partisi-partisi ini atau lemari-lemari untuk membanyakan tas Herme. Di sini saya dapat terkait pembuatan suatu zona, dapat membuat sebuah denah. Bisa dilihat sini denah seperti ini, dari mulai masuk menuju ke ruang display, meja kasir atau fitting room, dan ini merupakan alur. Dari sini ada dua pintu masuk terhadap bangunan, yaitu main entrance dan service entrance terhadap pengguna dari ruang itu sendiri. Pada denah ini saya dapat membuat sebuah gambaran potongan dan dapat melihat dari isi keseluruhan interior. Jadi pada bangunan ini memiliki tinggi sekitar 5 meter terhadap isi bangunan atau badan bangunan dan juga bagian atas bangunan. Ini merupakan tampilan lubinya. Ini ruang display. Dan pada rencana struktur kolom dan pembalokan pada gerai Herme itu, di sini kita bisa lihat yang berwarna hitam ini merupakan strukturnya. Ini ada keterangan KS, KP. KS merupakan kolom struktur atau kolom utama, dan KP merupakan kolom praktis atau kolom cabang atau kolom anak dari
kolom utama. Dan ini merupakan perhitungan kebutuhan yang dibutuhkan pada gerai terkait lampu, saklar, stop kontak, dan pengawaan udara buatan. Itu seperti exhaust fan dan AC sendiri. Dan pada rencana ini saya dapat memberikan gambaran rencana dari peletakan titik lampu. Itu ini yang hijau ini merupakan lampu aksen ya, atau lampu sorot, dan yang biru ini merupakan peletakan lampu utama dari setiap ruangan. Dan yang ini saya gambarkan sebagai lampu khusus atau disebut dengan lampu belajar, bisa dilihat pada struktur ini. Dan ini juga penataan terhadap penghawaan udara buatan, itu saya menggunakan AC dan juga exhaust fan. AC digunakan pada ruang display terkait fitting room atau ruang kasir, dan juga ruang manajer. Sedangkan exhaust fan terdapat pada toilet, ruang locker, dan juga gudang. Pada gambar ini peletakan exhaust fan, dan ini juga AC. Saya membuat model aksonometri untuk melihat detail keseruan dari gerai yang saya buat itu sendiri. Itu di sini bisa melihat dari model lihatan bawah, kita bisa melihat interiornya terkait furnitur yang ditata-tata atau yang saya penataannya maupun dengan strukturnya. Ini merupakan kolom utama atau kolom struktur. Ini pembalokannya. Ini bisa melihat dari bawah, dari material bawah menuju lantai, kolom, dan sampai atas atau sampai atap. Ini merupakan tampilan animasi ruang interior yang saya buat. Ini bisa dilihat sendiri, ini merupakan tampilan dari ruang display pada gerai Herme yang saya buat interiornya. Ini merupakan tampilannya seperti ini, memiliki penghawaan yang tidak terlalu terang maupun tidak terlalu gelap. Dan ini juga ruang fitting roomnya, terdapat 2 fitting room. Ini merupakan tampilan pada ruang servis. Ini merupakan tampilan saat memasuki ruang service atau terdapat pada service entrance, dan ini merupakan pada depan WC atau kamar mandi. Dan ini merupakan tampilan interior dari ruang manajer itu sendiri, yaitu dia membutuhkan meja khusus sendiri dan juga kursi khusus sendiri dan juga kursi untuk karyawannya, dan terdapat 2 lemari arsip dan juga lemari untuk pajangan untuk menyimpan manajer itu sendiri. Ya, sekian dan terima kasih telah menyajikan secara seksama presentasi saya. Di bagian akhir akan ada gambaran-gambaran terkait animasi yang saya buat.